Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang sejarah sastra angkatan 45 dan angkatan 50. Sejarah sastra angkatan 45. Sejarah sastra angkatan 45 ini lahir saat Indonesia masih dalam belenggu pendudukan Jepang menuju kemerdekaan dan terjadinya perubahan iklim politik di Indonesia. Kelahiran angkatan ini memberi warna baru dalam angkatan sastra Indonesia dan penuh kontroversi. Yang kedua yaitu tokoh sastrawan pada angkatan 45. Yang pertama yaitu Chairil Anwar. Chairil Anwar lahir di Medan tahun 1922 dan meninggal pada tahun 1849 dalam usia 27 tahun. Chairil Anwar memiliki karya-karya berupa puisi, di antaranya yaitu Kerikil Tajam dan Yang Terampas dan Yang Luput. Yang kedua yaitu Daru Campur Debu. Yang ketiga yaitu Tiga Menguak Takdir. Untuk tokoh yang kedua yaitu Rifai Apin. Bersama dengan Asrul Sani dan Khairil Anwar, Rifai Apin melopori angkatan 45. Rifai Apin aktif menulis sajak di antara Tiga Menguak Takdir. Kumpulan sajak itu ditulis bersama Khairil Anwar dan Asrul Sani. Yang keempat yaitu Asrul Sani. Asrul Sani lahir di Sumatera Barat tahun 1926. Dia juga termasuk pelopor angkatan 45. Asrul Sani aktif berkarya dalam dunia sastra. Dia banyak menulis sajak, cerpen, dan drama. Yang terakhir yaitu Idrus. Idrus adalah sastrawan yang aktif menulis karya sastra berupa cerpen, novel, dan naskah. Karya beliau diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu Surabaya sebagai cerpen. Yang kedua, Cibaku Aceh berbentuk drama. Yang ketiga, yaitu Keluarga Surono berbentuk drama. Yang keempat, yaitu Dari Eve Maria ke Jalan Lain ke Roma berbentuk kumpulan drama. Yang terakhir, yaitu Dr. Bisma berbentuk drama. Karakteristik angkatan 45. Karakteristik angkatan 45 mempunyai karakteristik khas pada karya-karyanya. Karakteristik ini yang membedakan karya angkatan 45 dengan angkatan sebelumnya. Karakteristik angkatan 45 ini bersifat bebas dan beda sama beda sama sastra-sastra sebelumnya. Selanjutnya yaitu angkatan 40 yang dijelaskan oleh Mbak Lisa. Silakan Mbak Lisa. Para sastrawan angkatan 50-an. Adapun sastrawan yang termasuk dalam periode 50-an ini, diantaranya Sapardi Djoko Damono 1940 sampai 2000 kodok di Kamorjos 1930 sampai 2000, W.S. Randar 1935 sampai 2009, Ajib Rosidi 1938 sampai 2020, Toto Sudarto Batiros 1929 sampai 2007, Rahman KH Samin 1930 sampai 2003, NH Dani 1936 sampai 2018, Tris Jonowo 1900
sampai 1985. Jumil Suherman 1924 sampai 1985. Bokor Putu 1. Hartojo, Andrajaya, dan masih banyak yang lainnya. Munculnya angkatan 50-an keadaan Indonesia yang pada saat ini mengalami perubahan yang cukup drastis, yakni tradisi penjajahan berbeda menuju ke kemerdekaan cemerlang. Suasana tersebut mampu membuat para sastrawan mulai memikirkan ciri khas sastra pada angkatan 50-an dan masalah kebudayaan yang sedang dialami Indonesia untuk membedakannya dari angkatan sastra sebelumnya. Ciri dan karakteristik sastra angkatan 50-an. Ciri-ciri angkatan 45 dan angkatan 50-an hampir sama karena angkatan 50 meneruskan dari angkatan 45. Mengingat juga rentang waktu antara angkatan 45 dan 50-an yang dekat. Pada dasarnya karya sastra angkatan 50 ini tidak bisa dibedakan dengan angkatan 45 karena angkatan 50-an merupakan lanjutan dari angkatan 45, mempunyai struktur fisik dan estetika yang sama, hanya saja yang membedakannya adalah situasi tanah air pada saat itu. Baik, itulah presentasi dari kami. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik Ardiansyah akan mengajukan suatu pertanyaan dari sebagian PPT tersebut. Saya menjelaskan tentang munculnya angkatan 50 secara sastra. Di situ terdapat materi yang mengulas tentang keadaan Indonesia yang pada saat itu mengalami perubahan yang cukup drastis dari tradisi penjajahan berdarah menuju kemerdekaan cemerlang. Nah, itu kan di masa sejarah sastra angkatan 45 kan ya. Kemudian suasana tersebut membuat para sastrawan mulai memikirkan ciri khas sastra pada angkatan 50-an. Nah, untuk pertanyaan saya sendiri ialah bagaimana peran angkatan 45 itu dalam perkembangan sastra Indonesia pasca kemerdekaan. Baik, bisa dimengerti pertanyaan saya? Bisa diulang Mas Afif pertanyaannya? Soalnya kedengarannya itu apa ya? Puwelan. Yes, saya juga menangkap suaranya di Zoom ini ya agak pelan gitu. Coba saya ulang ya. Bagaimana peran angkatan 45 dalam perkembangan sastra Indonesia pasca kemerdekaan? 45
Baik, bisa dengar apa? Perlu diulang kembali? Mas tadi pertanyaannya bagaimana perkembangan angkatan 45? Terus lanjutannya gimana, Mas? Angkatan 45, baik saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Afif. Bagaimana perkembangan sastra pada angkatan 45? Angkatan 45 ini juga dikenal sebagai angkatan kemerdekaan. Nama tersebut diberikan kepada para sastrawan kesastraan modern Indonesia yang berkarya di sekitar zaman penjajah Jepang pada masa kemerdekaan dan beberapa tahun sesudahnya. Periode ini disebut sebagai masa perjuangan kemerdekaan Indonesia dan karya karya sastra yang lahir dari angkatan ini sangat berbeda dengan angkatan sebelumnya. Itu Mas Afif, apakah jawabannya bisa Baik, sedikit bertanya lagi ya, atau menyinggung sedikit. Untuk peran angkatan 45 sendiri pada perkembangan angkatan 50 pasca kemerdekaan itu bagaimana ya? Peran dalam perkembangan angkatan 50. Peran angkatan 45 untuk perkembangan angkatan 50. Baik, terima kasih. silakan jika ada pertanyaan lagi, kami persilahkan.
Baik, apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, kami akan menutup presentasi pada siang hari ini. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Afif. Bagaimana peran Angkatan 45 dalam perkembangan sastra Indonesia pasca kemerdekaan? Peran Angkatan 45 dalam perkembangan sastra Indonesia pasca kemerdekaan sangatlah signifikan. Mereka membawa angin segar bagi perkembangan sastra di Indonesia yang menghasilkan karya-karya yang temanya baru dan sama sekali meninggalkan gaya sastra pada angkatan sebelumnya. Jadi pada Iya. Nah, pada angkatan 45 ini, gaya sastra itu berbeda dengan sastra-sastra sebelumnya. Sastra-sastra ini itu tidak terikat dengan aturan dan menggunakan bahasa sehari-hari. Angkatan 45 ini juga bersifat individualisme dan kebebasan yang diidamkan oleh kaum pujangga baru dapat dinikmati sepenuhnya pada angkatan 45. Begitu ya, Mas, kira-kira. Pokok intinya itu angkatan 45 itu sastranya itu berbeda dengan sastra-sastra sebelumnya. Itu apakah bisa? Baik, di situ kan juga dituliskan ya, suasana apa pasca sebelum kemerdekaan itu pada angkatan 45 itu membuat para sastrawan mulai memikirkan ciri khas sastra pada angkatan 50-an ya. Di PPT slide berapa ini? Yang munculnya angkatan 50 itu loh. Kan ada materi yang menjelaskan tentang suasana tersebut ya kan. Membuat para sastrawan mulai memikirkan ciri khas sastra pada angkatan 50-an dan masalah kebudayaan yang sedang dialami Indonesia untuk membedakannya dari angkatan sastra sebelumnya. Lah, timbal balik dari apa peran angkatan 45 itu terhadap angkatan 50 itu seperti apa contohnya?
Teman-teman barangkali bisa membantu kelompok kami. Kami persilahkan. Mungkin di sini saya ingin membantu sedikit jawaban yang menurut saya itu ciri karakteristik angkatan 45 dan 50 pada sastrawan itu angkatan 45 cenderung menampilkan semangat perjuangan dan idealisme dan dengan fokus pada tema-tema nasionalisme, perlawanan terhadap penjajahan serta pembebasan bangsa. Sedangkan pada angkatan 50 itu lebih menonjolkan eksperimen dan juga inovasi dalam gaya penulisan, seringkali juga mengeksplorasi masalah-masalah sosial dan psikologis yang kompleks, serta menampilkan kecenderungan terhadap introspeksi individu dan kritik terhadap masyarakat kontemporer. Bisa disimpulkan bahwa angkatan 45 itu kan masyarakat Indonesia itu baru saja merdeka dan sebelumnya itu mengalami penjajahan oleh negara lain. Jadi, angkatan 45 itu cenderung menampilkan semangat perjuangan agar mencapai kemerdekaan bangsa. Sedangkan angkatan 50 itu kan sudah bangsa Indonesia sudah mengalami kemerdekaan. Jadi, sastrawan itu lebih menonjolkan eksperimen dan juga inovasi untuk meningkatkan apa ya kayak meningkatkan kearifan lokal ataupun meningkatkan semangat Indonesia untuk lebih memajukan bangsa Indonesia seperti itu. Barangkali teman-teman ada pendapat lain ataupun bisa menambahkan. Apakah bisa diterima, Mas Afif, dan puas dengan jawabannya? Baik, terima kasih. Bisa diterima. Saya rasa cukup untuk eh, Zoom kita pada siang hari ini. Jika ada salah kata dari kelompok kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.